الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنام الأنجم في الظلام سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selanjutnya marilah kita selalu meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memastikan ucapan dan perbuatan kita, lahir maupun batin kita, agar selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dengan suatu keyakinan bahawa segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, baik berupa ucapan maupun perbuatan, itulah yang pasti menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan kita, mulai daripada dunia yang fana ini sampai pada kehidupan abadi di akhirat kelak. Dan pada saat yang bersamaan, mari kita jauhkan ucapan dan perbuatan kita, lahir maupun batin kita, kapanpun dimanapun kita, segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah yang pasti menjerumuskan, bahkan mencelakakan, menyesatkan hidup dan kehidupan kita, tidak hanya di akhirat kelak, tapi mulai daripada kehidupan dunia yang tidak seberapa lama ini. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan kemungkaran, kemaslahatan dan kerusakan akan selalu beriringan dan silih berganti selalu ada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya, untuk menjadi umat yang terbaik, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, tidak cukup hanya memperbaiki diri kita sendiri, lalu kita abai dengan apa dan siapa yang ada di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang diketengahkan di tengah-tengah manusia dengan syarat kalian selalu melakukan atau mengajak kepada setiap yang baik dan mencegah pada setiap yang mungkar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wal takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada yang selalu mengajak kepada hal yang baik, kepada yang maslahah, mengajak kepada kebaikan, mencegah setiap kemungkaran.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa di antaranya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat, menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah mencegah kemungkaran itu. Pertama dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Apabila dia tidak mampu dengan itu, maka dengan lisannya. Kalau itu pun dia tidak mampu, maka hendaklah menjauhi dan menghindari kemungkaran itu dengan hati, atau menjauhkan kemungkaran sambil berdoa. Dan itu adalah serendah-rendah iman. Bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir mengibaratkan perbuatan atau aktivitas mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah seperti orang yang sedang menaiki kapal, di mana dalam penumpang kapal itu ada yang berada di atas, lalu ada yang ada di bawah. Yang di atas bila memerlukan air dia cukup, dengan mudah dia memperoleh air itu. Tapi yang di bawah, manakala dia membutuhkan air, dia mesti naik ke atas, lalu dia bisa mengambil air. Lalu salah seorang di antara mereka menyatakan, bagaimana kalau kita lubangi saja apa yang menjadi di bawah kita sendiri untuk mendapatkan air dengan mudah, toh tidak membahayakan orang-orang yang di atas kita. Ini adalah hak kami, hak kita. Manakala perbuatan seseorang ini dibiarkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka pastilah mereka akan mengalami kecelakaan. Mereka akan karam semua satu kapal itu. Tapi manakala mereka mencegah perbuatan seseorang ini yang merasa dirinya tidak mengganggu orang lain melakukan sesuatu untuk jalan pintas, memenuhi kebutuhannya, maka yang lainnya pun ikut selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengajak kepada kebaikan atau yang disebut dengan amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran adalah suatu aktivitas yang mesti kita perankan masing-masing, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita. Kita tidak boleh abai dan tidak peduli dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Kita ingin selamat sendiri, ingin untung sendiri, lalu tidak mengabaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan syarat untuk menjadi umat yang terbaik, aktivitas mencegah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran hendaknya diperankan oleh setiap individu, setiap hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Allah akan menurunkan suatu cobaan, suatu musibah, tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat salah saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah oleh kalian suatu musibah, suatu bencana yang Allah tidak akan timpakan kepada mereka yang berbuat salah, berbuat zalim saja. Dan mereka akan terkena. Ummul Mukminin Zainab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anuhliku ya Rasulullah wa fina as-salihun?" Qala na'am, idza kasura al-'abas. Apakah kami ya Rasul akan mengalami suatu bencana atau mengalami suatu musibah sementara di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang yang saleh, banyak orang yang baik? Kata Rasulullah, iya. Manakala kejahatan itu dibiarkan saja, kemungkaran itu dibiarkan saja, tidak ada yang peduli untuk mencegahnya. Sehingga membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, adalah kemungkaran itu sendiri. Bahkan orang yang baik, orang yang tahu, tapi dia membiarkan suatu kemungkaran terjadi di sekelilingnya, disebut sebagai syaitanun ahras, setan yang bisu. Karena dia tahu
dia mengerti, dia mempunyai kemampuan untuk mencegah kemungkaran itu, tapi dia biarkan, maka dia sendiri adalah orang yang melakukan kemungkaran itu sendiri. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah dan selamatkanlah saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim ataupun dia terzalimi. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, menolong saudara kami yang sedang terzalimi kami mengerti ya Rasul, tapi bagaimana kami menolong saudara kami yang sedang berbuat zalim? Lalu Rasulullah menyampaikan, imna'hu, cegah dia daripada kezalimannya, maka itulah bentuk menolong saudara. Sehingga saat Rasulullah ditanya, jihad yang paling afdal, ayyul jihadi afdal ya Rasulullah, jihad yang paling utama, yang paling mulia Rasul? Rasulullah menjawab, qaulul haqq ala sultanin jairin, menyatakan yang benar adalah benar di depan pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang sedang berbuat zalim. Sehingga mengingatkan pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang salah adalah kewajiban kita. Jangan kita biarkan siapapun yang melakukan kemungkaran, mulai tingkat yang terendah sampai yang tertinggi sekalipun, kita mesti mengambil peran untuk mencegah agar kemaslahatan dapat terjadi di tengah-tengah kita. Tidak cukup kita hanya membangun kesalahan individu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak mencegah kemungkaran, tidak mengajak orang-orang yang lain yang selain kita untuk melakukan hal yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Adakah kalimat atau kata-kata yang paling indah di sisi Allah melainkan atau melebihi kalimat mengajak ke jalan Allah dan menyatakan diri bahwa saya adalah muslim? Ini menandakan bahwa mengajak kepada kebaikan dan mencegah saudara kita untuk melakukan kemungkaran adalah suatu kata-kata, aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah kemaslahatan di tengah-tengah kita, sehingga akan mendapatkan ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umat yang terbaik dengan selalu kita mengaktifkan diri, memerankan diri, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, untuk berperan sebagai yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tidak dibebankan hanya kepada sekelompok orang untuk mencegah. Mari kita ambil peran semampu yang kita miliki. Kalau tidak, maka kita akan menjadi bagian daripada kemungkaran itu sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ballaga ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fi sabilillah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولازموا الخيرات واجتنبوا المنهيات لعلكم ترحمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي واسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم والدينا وسلم أولادنا وسلم أقرباءنا وسلم المسلمين من آفة الدنيا من عذاب الآخرة من فتنتهما وبليتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اعز الإسلام والمسلمين واصلح ولاة المسلمين واصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة المبتدئة أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم رعب إنك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسوء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن والشدائد والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة